Jangan tepuk tangan dulu, belum diketok barangnya. Kalau saya gagalkan, gagal semua. Nah, ini dokumen dong baru kasih hari ini. Itu problem Kapan kita mencermati? Makanya kemudian kita bisa mengkritisi ini, maka kemudian kita hanya setuju sebagian untuk program saja. Pak Menteri kita ini buka kulit tanpa isi. Kalau Pak Menteri dan Bu Sekjen dari tadi sampaikan ini, bahkan sebelumnya, itu sudah jadi pertimbangan kami. Nah, jangan tepuk tangan dulu, belum diketok barangnya. Kalau saya gagalkan, gagal semua. Pertama, Pak Pigai hari ini agak tricky. Ya, kenapa Bu Sekjen baru kirim penambahan anggarannya? Nggak usah dibahas. Kenapa? Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ininya sudah bagus. Kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan. Tapi oke lah. Karena ini untuk pemajuan HAM. Apa yang ditandaskan oleh Yan Parmenas tadi. Oke, kita sama-sama bagaimana ingin rakyat Indonesia ini lebih benar-benar ya lebih civilized lah, lebih beradab. Kalau saya dari apa yang disusulkan, semoga ini antara Natalius Pigai, Mugianto dan kami di sini tidak tricky, tidak saling tidak saling sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Dong sama-sama terbuka. Kami dari awal mengatakan apa yang menjadi pemajuan HAM kami support. Sebagai bentuk komitmennya penambahan anggaran untuk program kami support. Tapi untuk dukungan manajemen nggak jadi. Kenapa? Itu kan sesuai dengan semangat Pak Pigai. Iya toh? Nanti kalau ada kantor Kementerian Hukum sebelumnya tidak kasih izin, kami yang bersurat. Nah, jadi kakak-kakak semua, kita efektifkan rapat kita hari ini. Kita sudah dengar tadi, untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, kita ACC. Tapi untuk dukungan manajemen, kita tidak ACC. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Setuju ya? Nah ini kan karena komitmen kita begitu. Gitu ah. Ya. Setuju kita, Ya. tetapi harus kita lihatkan kinerja dari Menteri HAM. Ya. Jangan Jadi, setuju tapi nggak ada kelihatan. Ya. Gitu. Mungkin pimpinan. Ya. Karena ini ada arahan dari pimpinan fraksi, saya harus sampaikan sedikit terkait yang disampaikan pimpinan. Bahwa karena kami juga baru menerima baru saja permohonan tambahan anggaran, lain kali mungkin tidak diulangi, begini lebih baik. Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4% atau 267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen, sedangkan 45,6% atau 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Perpres 156/2024 menegaskan bahwa tugas utama Kementerian HAM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui pelayanan, pengaduan, pembelaan, perlindungan, pemulihan korban, dan kepatuhan HAM. Dalam komposisi tersebut, kami masih menengarai Kementerian HAM berada pada fase institution building, belum sepenuhnya berorientasi pada service delivery. Akibatnya, usulan tambahan anggaran sama dengan pandangan teman-teman lain, belum mencerminkan prioritas fungsi inti kementerian, terutama pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban, serta penilaian kepatuhan HAM yang justru menjadi ukuran keberhasilan Kementerian HAM di mata masyarakat. Kami merekomendasikan pertama, Kementerian HAM sama dengan Pak Sugiat tadi, melakukan penajaman usulan agar anggaran dengan memprioritaskan pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban serta kepatuhan HAM. Yang kedua adalah meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi komposisi anggaran agar
porsi fungsi substantif HAM lebih besar dibanding dukungan manajemen. Yang terakhir, Bappenas bersama Kementerian HAM menyusun peta jalan transformasi dari institution building menuju service delivery yang terukur manfaatnya bagi masyarakat dan sejalan dengan amanat Perpres 156 2024. Atas pandangan tersebut, kami berpandangan bahwa sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substansi pelayanan HAM, usulan tambahan anggaran sebesar 492,9 miliar belum dapat kami setujui. Terima kasih. Makasih PDI Perjuangan. Saya tanya fraksi yang lain. Pertama, untuk pagu indikatif kita setujui dulu ya. Oke. Untuk tambahan anggaran, tadi saya menawarkan apakah DPR Komisi 13 menyetujui tambahan anggaran khusus hanya untuk program? PKB setuju? Nasdem? Pak Ketua, tadi kan saya sudah sampaikan duluan Ya. bahwa tambahan ini kan ada perubahan nomor angkanya dari yang pegawai, belanja pegawai itu kan diisi dari Udah, gini konkret aja. PDI tadi tidak setuju tambahan, oke? Ya. Ya gini Ya. perbaikan, apalagi udah tanggal 17 hari ini. Ini hari terakhir pembahasan. Oke, Golkar program. Oke, setuju untuk program. Gerindra? Izin pimpinan, sesuai arahan dari Pak Ketua Sugiya tadi, jelas bahwa kita tidak menyetujui dokumen baru, hanya mengikuti dokumen sebelumnya. Jadi tambahan anggaran hanya pada substansi yang berdampak Oke. langsung pada masyarakat. Terima Jadi setuju untuk tambahan program kan? Oke, cocok. Nasdem? kami setuju untuk program dan tambahan yang diperlukan. Jadi tidak hanya program, Pak. Ini di sini ada pergeseran gaji yang mengambil kegiatan administratif. Kalau kita pindah semua kita Kakak, ini dokumen dong baru kasih hari ini. Itu problem Kapan kita mau cermati? Makanya kemudian kita bisa mengkritisi ini. Maka kemudian kita hanya setuju sebagian untuk program saja. Ini peta konflik toh. Ini tricky. Oke. setuju yang program aja. Oke, cocok. PKB setuju program. PKS setuju program. PAN Program juga. program juga. Ya. Demokrat. Setuju program pimpinan. Oke, makasih. Kakak-kakak, 7 fraksi menyetujui. Sebentar dulu. Ini keputusan dulu, baru pandangan kakak atau? Sebelum keputusan boleh. Oke. Saya mau ingin menyampaikan secara catatan serius ya terkait dengan usulan dari Nasdem tadi. Fraksi Nasdem dari perwakilan dari Papua. Ini yang benar, Pak. Karena 500 karyawan yang kami terima itu tidak disertai dengan pemberian anggaran dalam pagu indikatif dari Kementerian Keuangan, maka otomatis anggaran yang sudah ada ini sebagian geser sehingga terganggu operasional di lapangan. Kalau boleh sebagian kecil lah, bolehlah. Sebagian kecil Dukman bisa ditambah nggak, Pak? Kakak, Menteri, sebentar. Kami memahami itu. Apa yang disampaikan oleh kakak Tony Tesar itu suatu hal yang paling arif dan bijaksana. Tapi Pak Menteri yang tidak arif dan bijaksana. Dengan jajaran. Kenapa baru sekarang waktu rapat Pak Menteri sudah selesai baru menyusulkan ini? Itu problemnya. Pak Menteri kita nih buka kulit tanpa isi. Kalau Pak Menteri dan Bu Sekjen dari tadi sampaikan ini, bahkan sebelumnya itu sudah jadi pertimbangan kami. Jadi Pak Menteri dan jajaran kami menyetujui tambahan. Apalagi seorang Natalius Pigai pejuang hebat, pejuang HAM. Jadi membuktikan diri kepada Pak Prabowo berapapun yang dikasihkan dan DPR menyetujui penambahan anggaran untuk programnya. Ini yang jadi modal pemajuan HAM kita di Indonesia. Setuju? Baik. Saya ketok Komisi 13 DPR RI menyetujui tambahan anggaran dengan sabar. Rike nih. Ini 7 fraksi. Kecuali saya bahasakan. Kecuali PDI Perjuangan.
7 fraksi bersepakat untuk penambahan anggaran khusus program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sebesar 267 miliar 928.471.000 rupiah. Setuju? Baik, terima kasih. Silakan kita bacakan keputusan rapat untuk kemudian kita tutup rapatnya.